Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Eti Riswati. Saya mahasiswa RPL 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Di sini saya akan melakukan salah satu wawancara dengan salah satu ibu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya mahasiswa Stikesmi ya Bu ya, nama saya Nung Eti Riswati. Apakah Ibu ini dengan Ibu dari RW 04 Kampung Pamayanan? Iya, Neng. Betul. Iya, baik. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Megri, Neng. Ibu Megri, baik Ya. Ibu. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara ya Bu ya, terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini ya Bu ya. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali terkena penyakit Bu, stunting pada balita. Apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting? Pernah, Neng. Pernah mendengar sakit stunting. Gigi buruk teh ya, Neng ya? Iya, betul Ibu. Baik Ibu, pengkajiannya dilakukan selama 15 menit ya Bu ya, di tempat ini saja ya Bu ya, boleh ya Bu? Baik. Topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Bu, pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bersedia? Bersedia. Oke. Kalau sudah bersedia, nah Ibu yang pertama, Ibu kan sudah lama tinggal di wilayah ini ya Bu ya? Iya, Neng. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Bu, kenapa sih wilayah ini disebut dengan Kampung Pamayanan? Oh, ini Barangkali Neng. Ibu tahu. Jadi, Neng dulu itu Pamayanan ini tempatnya berjemurnya badak putih, Neng. Berjemur gitu bahasa Sunda teh moyang gitu, Bu. Jadi tempat berjemur itu disebutlah daerah Pamoyanan, Bu. Gitu. Oh begitu ya Bu, Iya. menarik ya Bu ya. Terus Ibu tahu nggak luas wilayah Kampung Pamayanan ini berapa Bu kira-kira? Untuk luasnya kisaran 5 km persegi. Nah, oke. Di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting ya Bu. Batasan wilayahnya itu desa apa ya Bu? Kalau untuk batasan ya, kalau dari utara berbatasan dengan desa Bojong Herang, Bu. Setelah dengan desa terus Sukamaju, bagian barat dengan desa Nagrak. Terus kalau bagian timur itu dengan desa Sayang, Bu. Oh baik Ibu ya. Perbatasan wilayahnya berarti ada 4 desa ya Bu ya. Iya, iya. Terkait dengan stuntingnya, ditemukan stuntingnya itu tahun berapa ya? Untuk stunting dulu teh penemuan tahun 2022, Bu. Oke, oh ya 2022 ya Bu. Secara umum apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2022 itu sampai dengan tahun 2024 ini? Ada, Neng, ada peningkatan, Neng. Oke. Ada peningkatan ya Bu ya. Sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Bu. Di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan, misalnya pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan misalkan. Terus balita itu tidak boleh makan yang lembut atau encer seperti ini, bagaimana Bu? Apakah ada seperti itu? Ada, Neng, di sini ada yang seperti itu. Oke, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Bu ya. Terus terkait dengan agama Bu, di sini mayoritas agamanya itu masyarakat secara keseluruhan menganut agama apa Bu? Kalau di sini agama Islam nih kebanyakan ya. Oke. Muslim Ada non muslimnya? ada, tapi sedikit ya. Oke, selanjutnya untuk kependudukan ya Bu. Di sini secara umum beberapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamayanan ini berapa Bu? Kira-kira?
itu kan jumlah Untuk penduduk. keseluruhannya ya ada 476 jiwa Bu di sini teh. Oke, 476 jiwa ya Bu. Nah, dari 476 jiwa itu ada berapa RT? Ada 15 RT. 15 RT itu ada dibagi berapa kakak? 95 kakak. 95. Ya. Nah, dari 95 kakak itu dibagi berapa RW Bu? Ada 3 RW. 3 RW, baik Bu. Di sini saya akan membahas tentang stunting ya. Data keseluruhan balita itu ada berapa Bu di wilayah Ibu? Keseluruhan di sini ada 70 balita Bu. 70 balita. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana Bu? Lebih banyak perempuan di sini. Nah, tadi kan secara keseluruhan kan balitanya ada 70 ya Bu ya. Yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting itu ada berapa balita Bu? Pas kemarin dari tim Dinkes kesini teh ya buat ngedata balita yang terkena stunting kurang lebih ada 40 balita Bu. Oke, ada 40 ya Bu. Dari 40 ini apakah ada peningkatan atau penurunan nggak Bu? Alhamdulillah sih Bu, dari tahun sebelumnya ada penurunan ya. Oke, ada penurunan. Alhamdulillah ya Bu. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya Bu. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting ya Bu? Pernah Bu, pernah ada balita yang meninggal Bu. Oh, itu pernah. Iya. Terus terkait dengan persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini apakah bahaya atau tidak menurut mereka? Menurut mereka sih enggak bahaya Bu. Iya, padahal udah dikasih penyuluhan juga Bu. Tidak ya Bu. Iya, oke. Jadi seperti menyepelekan gitu ya Bu ya. Terkait lingkungan fisik, untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi ya Bu ya, lingkungan ini ternyata rumahnya saling berdempetan gitu ya Bu ya. Mungkin karena penduduknya padat ya Bu ya. Jadi untuk kebersihannya terjaga. Untuk kebersihannya terjaga Bu. Alhamdulillah terjaga Bu di sini. Masih ada nggak Bu masyarakat yang buang sampah itu sembarangan? Kalau itu sih buat pembuangan sampah masih ada Bu. Udah dikasih tahu juga, ada yang nyapu teh langsung dibuang ke selokan gitu Bu. Nah ya Bu ya. Nah untuk pencahayaan di lingkungan, apakah tersorot sinar matahari pencahayaannya? Alhamdulillah Bu, tersorot. Oke. Untuk airnya berasal dari mana Bu kebanyakan? Kalau untuk air di sini ada yang pakai PDAM, terus ada juga yang pakai sumur bor Bu. Masih pakai sumur bor. Nah, apakah ada keluhan mengenai keberadaan air Bu? Kalau untuk keberadaan air sih nggak ada Bu, nggak ada keluhan ya. Alhamdulillah ya. Terus untuk jamban atau WC apakah sudah permanen Bu? Alhamdulillah sih Bu, kalau di sini buat WC-nya tiap rumah udah punya WC masing-masing Bu. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial di sini, itu jika ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana Bu? Kalau di sini sih karena udah warga saya teh udah punya KIS ya Bu ya, yang dari pemerintah, jadi alhamdulillah gitu bisa berobat ke puskesmas Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada berapa Bu fasilitas kesehatan di sini? Bidan ada Bu? Ada. Klinik dokter? Klinik juga ada Bu di depan, ya nggak jauh ya. Baik. Kalau puskesmas terdekat ada berapa Bu? Puskesmas ada 1 Bu. Ada 1. Iya. Rumah sakit apakah terjangkau jaraknya? Insya Allah terjangkau. Baik, Ibu terkait dengan posyandu. Di sini apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada Bu, tiap per bulannya suka ada gitu ya. Iya, ibu-ibu PKK sama dari puskesmas gitu Bu, ada. Oke. Berarti baik, mereka memberikan pelayanan pelayanan apa? Apakah pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita? Ada. Aktif Bu itu. Alhamdulillah aktif tiap bulan. Kalau untuk posyandu lansia, pencegahan penyakit menular? Kalau buat lansia sih belum ada Bu. Iya, belum pernah. Oke. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan karang tarunanya, apakah ada dan terbentuk? Udah Bu, udah terbentuk karang taruna sama ibu PKK ya. Jadi kerja sama juga sama tim kesehatan ibu bidan di sini. Oke. Baik, program kerjanya bagaimana Bu? Apakah lancar?
Alhamdulillah. Nah, sekarang terkait ekonomi Bu ya. Maaf ya Bu, bertanya terkait ekonomi. Di sini mata pencaharian mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Bu? Kebanyakan di sini teh buruh pabrik Bu. Oh, Iya. jadi terkait pendapatannya rata-rata berapa Bu masyarakat di sini? Apakah sesuai UMR tidak? Di atas atau di bawah 2 juta Bu? Kurang lebih 2 jutaan. 2 juta, oke. Tapi kebanyakannya Bu bagaimana? Di atas 2 juta? Iya, di atas 2 juta. Kalau terkait keamanan ya Bu ya, di sini apakah ada program sistem link atau pos ronda? Ada Bu, terjadwal Bu, tiap malam suka diganti, kan ada kelompok-kelompoknya ya Bu ya. Rutin ya Bu Iya, ya? rutin. Oke. Iya. Diatur secara rutin berarti ya Bu. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Bu? Kebanyakan motor sih Bu di sini teh ya. Pernah ada nggak Bu kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor? Ada pernah warga di sini yang jatuh. Ibu Mungkin capek gitu ya, pulang dari pabrik gitu ya, nganggur gitu Bu. belum tidur, oke. Nah Ibu, terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendapatan atau pembuatan BPJS gitu Bu? Udah Bu, udah. Ada ya? Nah kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri, apakah sudah ada programnya? Udah Bu, baru-baru ini karena kan banyak balita yang stunting ya di sini teh ya. Udah ya? Ada ya. Nah, kemudian terkait dengan bahasa di sini, itu menggunakan bahasa apa Bu? Kalau di sini sih campur-campur Bu, bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Oke. Udah ada dari masjid ya Bu ya. Kalau saya misalnya akan melakukan penyuluhan nih Bu ya, terus saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa masyarakat di sini yang dipahami itu apa ya Bu? Karena saya belum fasih juga sih berbahasa Sunda. Bisa ya mereka memahami? Bisa sih Bu ya. Bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Paham ya, bisa dicampur. Saya soalnya belum fasih betul gitu ya. Oke. Baik, kalau ada informasi mengenai posyandu atau lainnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasinya ke masyarakat? Kalau ada pengumuman apa-apa, biasanya sih sama si bapak ya suka diumumin di masjid Bu, ya diumumin di masjid gitu pakai pengeras gitu. Terus ada juga Bu, kita teh bikin grup WA Bu sama warga teh ya. Jadi cepat sampai ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada hal darurat Bu, misal kebakaran diumumkan lewat WA atau masjid Iya ini sama loh Bang, lewat grup juga, lewat tawa masjid juga. Nah, sekarang terkait pendidikan Bu ya, rata-rata secara umum di sini masyarakat berpendidikan apa ya Bu? Kebanyakan sih alhamdulillah SMA. Oke, SMA ya. Terus kalau ibu yang memiliki balita, apakah mereka SMA juga? Campur Bu, ada yang SMP juga, yang lulusan SMP. Nah, di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan nggak Bu? Pernah Bu. Nah, ada Ya. seperti apa Bu? Kalau dulu penyuluhannya tentang demam berdarah Bu, karena kan banyak warga yang buang sampahnya sembarangan ya. Terus sama hipertensi Bu, kalau nggak salah dengar ya. Kalau stunting apakah sudah ada? Kalau untuk penyuluhan stunting belum Bu, belum pernah ya. Nah, begitu ya Bu. Ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya, akan melakukan kegiatan apa ya Bu ya terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjut saya akan balik lagi ke sini ya Bu ya, untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting ya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu berkenan kalau saya kembali? Oke ya, boleh ya Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh saya datang kapan aja gitu Bu? Paling minggu depan atau ya kebetulan kalau besok teh
saya teh nggak ada. Oh gitu. Iya, Kira-kira jam berapa? Sorean lah ya. Jam 10. Sore. Sore. Oke, berarti jam 4 bisa Bu ya. Iya udah asar lah gitu ya. Ya. Oke. Jam 4 sore saya rasa saya akan cukup untuk pertemuan saat ini. Ibu. Iya. Nah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Bu ya. Saya cukupkan, saya pamit. Mudah-mudahan tidak ada stunting lagi di daerah ini ya Bu ya. Mangga Ibu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, demikian wawancara saya dengan salah satu warga daerah Kampung Pamayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.